aku Ellen May. Aku pengen ajakin kamu investasi saham BBRI. Nah, kenapa sih BBRI dan kenapa sevokal ini? Biasanya aku kalau edukasiin orang tuh nggak pernah sevokal ini atau sefrontal ini. Di video kali ini aku akan bahas tentang apa sih kaitannya judi online dengan BRI. Tiga alasan kenapa beli BRI sekarang. Perbandingan 4 big banks mana yang paling bagus. Investment plan-nya, beli di harga berapa, bisa turun sampai berapa, bisa naik sampai berapa, profit taking kapan, dan tips gimana caranya mulai investasi saham. Banyak orang tuh takut banget pas BRI turun 30%. Padahal sebenarnya itu tuh kesempatan bagus yang udah kita tunggu-tunggu. Nah, flashback nih, Big Banks di tahun 2020 sampai 2024, BBRI, BCA, BNI itu rata-rata naik 200%. Tahu nggak sih, Bank Mandiri atau BMRI itu bahkan dia naik 300% dari tahun 2020, bottomnya pas pandemi, sampai puncaknya di 2024. Nah, di Desember 2023 sampai Februari 2024 itu sebenarnya udah ketahuan banget bahwa saham-saham big banks valuasinya tuh ketinggian atau kemahalan banget. Secara rata-rata 5 tahunannya udah jauh di atas standar deviasi plus 2. Jadi ini rata-rata standar deviasi plus 1 plus 2 udah kemahalan banget. Padahal sebenarnya kondisi ekonomi saat itu belum kuat, masih soft landing karena pemulihan pandemi. Nah, disinilah MVest dan Mtrade itu udah mengantisipasi dari Desember 2023. Kalau Anda rajin ngikutin live saya dan juga live-nya MVest dan Mtrade itu, kita udah sering banget ngomong Desember sampai Februari itu jangan beli, jangan beli, jangan beli. Kenapa? Karena udah kemahalan, kemahalan, kemahalan. Kenapa kok bisa yakin gitu? Karena big money atau institusi itu mereka juga mau profit taking dong. Mereka juga nggak bodoh. Mereka tahu saham valuasi tinggi, kondisi ekonomi lagi kayak gitu. The Fed juga masih belum mau turunin suku bunga. Cepat atau lambat, mereka pasti profit taking. Cepat atau lambat, saham big banks pasti jatuh. Dan benar, terjadi. Apa sih sebenarnya yang bikin BBRI ini jatuh? Dan apa yang membuat kita bisa yakin sama BRI kalau dia jatuh itu kita bisa investasiin lagi? Emang benar ya, judi online itu bikin BRI turun? BRI pas turun itu memang NPL atau tingkat kredit macetnya tuh lagi agak-agak naik. Cost of fund-nya dia juga agak naik. Demikian pula dengan BMRI dan BBNI. Apa gara-gara sentimen judi online sih? Katanya loh judi online itu ngefek loh bikin kredit macetnya naik gitu. For your info aja, NPL Big Banks paling besar tuh BRI di 3,11% di kuartal pertama 2024. Menariknya, BRI itu juga lagi aktif ngeblokirin rekening yang dijadiin buat penampungan judi online. Nah, dari Juli 2023 sampai Juni 2024, udah ada 1049 rekening yang diblokir. Nah, lo takut nggak sih? Kalau yang udah pengalaman lama investasi bisa menilai mana sih sentimen yang benar-benar kita harus antisipasi, mana sentimen yang ya ini bunga-bunga jangka pendek aja lah. Intinya sih ya, kenapa BRI jatuh tuh ya intinya pokoknya investor gede mau profit taking. Udah, mau berita jelek yang dikeluarin apa aja mereka mau profit taking. Kalau udah waktunya mereka mau beli lagi, berita bagus yang dikeluarin. Terbukti sekitaran bulan Juni akhir, beberapa sekuritas mengeluarkan riset buy, rekomendasi buy untuk BRI. Nah, apa sih yang bikin BRI itu menarik dan jauh-jauh hari kita udah antisipasi kalau turun, itu belum turun loh ya. Kalau turun, potensi masuk gitu. Jadi ada tiga alasan kenapa BRI sekarang menarik untuk diinvestasi. Satu, fundamentalnya oke. Tahu nggak sih fakta menarik bahwa saat pandemi kemarin justru big banks itu cuan atau labanya itu meningkat luar biasa. Wow, kok bisa sih? Katanya masyarakat lagi nggak punya duit. Kok bisa nabung? Kok bisa keuntungan bank-bank itu besar sekali? Pasti ada lah ya strateginya mereka ngatur muter duit itu gimana. Dan BRI ini salah satu yang juga performanya sangat bagus sekali saat pandemi kemarin bertahun-tahun ini. Dan di tahun 2024 ini sampai bulan Mei, labanya itu masih naik 8,8% secara tahunan. Jadi 21,9 triliun rupiah.
Kreditnya juga tumbuh 10,7% secara tahunan sesuai dengan target mereka. Nah, selain itu, BRI itu masih punya banyak dana buat disalurkan sebagai kredit, di mana dana pihak ketiga mereka tuh naik 16,4% secara tahunan jadi 1.400 triliun. Wow. Ada usulan perpanjangan restrukturisasi kredit juga nih sampai 2025. Kalau ada kemudahan ini, harapannya nasabah tuh bisa lancar kreditnya sehingga kualitas kredit BBRI itu bisa jadi lebih baik atau bisa recover. Alasan kedua, kenapa beli BBRI sekarang? BRI adalah perusahaan nomor satu di Indonesia dengan nomor 308 di dunia menurut Forbes International. Jadi dia baru aja dapat penghargaan. Ini tuh dinilai dari sales profit, aset, dan market value yang kuat ngalahin kompetitornya seperti BCA, BNI, dan juga BMRI. Terus BBRI ini juga ngeborong 11 penghargaan dari Finance Asia, 7 penghargaan diantaranya diperoleh dari kategori Asia's Best Companies, dan 4 penghargaan diperoleh dalam kategori Finance Asia Awards. Alasan ketiga, valuasi BBRI itu udah nggak kayak Desember 2023 kemarin yang kemahalan. Sekarang valuasi BBRI itu udah di rata-ratanya, udah di fair value-nya. Kalau pakai metode rata-rata 5 tahun, saya perlu jelaskan di sini dulu kenapa? Karena metode untuk menghitung valuasi itu macam-macam. Kita pakai yang paling sederhana aja, karena yang paling penting itu action-nya, bukan hitung-hitungannya, ya. Valuasi BBRI itu udah murah banget dibandingin dengan Desember 2023. Yang waktu itu di standar deviasi plus 2, sekarang di rata-rata sekitar harga 4660-an itu rata-ratanya. Di bawah 4660 itu sebenarnya agak undervalue, sedikit undervalue. Tapi aku maunya BRI ini undervalue banget nih, susah. Kalau big banks, for big banks maunya yang undervalue banget sampai di standar deviasi -1 atau -2, itu mesti nunggu crash. Dan kenapa BRI bukan tiga yang lainnya? Tiga yang lainnya sebenarnya juga bagus. Tapi tiga yang lainnya valuasinya itu masih cenderung lebih mahal. BNI itu sebenarnya valuasinya di fair value juga. Cuman BNI biasa naiknya harga saham itu paling telat dibandingkan tiga yang lain. Jadi ya kalau masih pemula nggak usah banyak-banyak saham lah. Kamu bisa konsisten di satu saham aja udah bagus gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan BCA, BMRI, dan BBNI? Tiga perbankan besar ini gimana nih? Bagus nggak? Berhubung semua big banks udah rilis laporan keuangan sampai Mei 2024, nah secara pendapatan bunga bersih itu hampir semuanya naik kecuali BBNI, dia turun. Growth paling gede itu sebenarnya ada di BBCA. Dia naik 6,9% secara tahunan jadi 31 triliun. Bahkan BCA juga mencatat pertumbuhan laba bersih paling besar dibandingkan dengan bank lain yaitu naik 11,7% secara tahunan jadi 21,6 triliun. Nah, sedangkan untuk kreditnya gimana? Big Banks per Mei 2024 itu semuanya kompak melandai secara tahunan. Tapi di saat yang bersamaan masih sesuai dengan target manajemen masing-masing perusahaan dan target BI. Bank Mandiri ini jadi juara ya kalau soal pertumbuhan kredit yang naik terbanyak tuh 19,5% secara tahunan. Dari sisi jumlah dana kelolaan, Bank Rakyat Indonesia itu lebih unggul di mana dana pihak ketiga mereka tuh naik sekitar 16,4% secara tahunan. Dana pihak ketiga tuh duitmu yang ditabung di bank itu loh. Sebesar 1.400 triliun pada Mei 2024. Jadi overall, fundamental big banks tuh semuanya masih oke. Apalagi ada usulan perpanjangan restrukturisasi kredit sampai 2025. Ini bakalan bagus banget buat big banks, terutama yang fokus ke segmen mikro kayak BRI. Jadi efeknya bakal lebih terasa di BRI. Secara growth, pendapatan dan laba BCA lebih solid, tapi BRI jadi yang paling menarik kalau kita lihat valuasinya yang saat ini jadi satu-satunya big banks yang ada di fair value di area rata-rata 5 tahunnya. Sedangkan sisanya BCA, BMRI, dan BBNI itu masih premium. BBNI agak fair value dikit. Tapi aku bilang tadi naiknya lambat ya. Oke, pertanyaannya sekarang. BRI beli di harga berapa? Kalau fair value-nya di 4660 menurut metode yang kita pakai, metode bisa banyak, ngitung valuasi. Nah, kamu boleh beli nih di area 4660, di bawah itu tuh lebih banyak. Tapi kalau sudah di atas itu, cara belinya adalah dengan cara nabung saham atau dollar cost averaging, alias belinya bertahap, dikit-dikit gitu. Sebisanya kamu lah, pokoknya punya aja. Jadi gak usah terlalu mikirin investasi, harus banyak, harus ngegas, harus
maksimal, harus optimal, turunkan, hilangkan ekspektasi itu. Yang penting kamu ada, yang penting kamu punya dulu. Loh, tapi nanti kesempatan tidak datang dua kali. Tenang-tenang, masih ada kesempatan lain kok dalam investasi. Yang penting belajar dulu, manage resiko dulu. Dua, bisa turun sampai berapa? The worst case scenario berdasarkan analisis teknikal kita juga, BRI itu bisa turun sampai 3.800, tapi probabilitasnya cuma 20% aja bisa turun sampai ke angka itu. Dalam rentang waktu kapan? Sampai dengan Oktober. Jadi saran aku sih sebaiknya tetap punya dulu gitu. Tapi ya jangan semuanya di all in di sini, kecuali kamu udah lebih expert. Nah, investors atau murid-murid invest dan murid-murid trade itu mereka udah lebih berani, kita ngasih sarannya juga udah lebih berani. Jadi mereka kadang-kadang belinya bisa lebih banyak gitu. Terus bisa naik sampai berapa? Kalau aku ditanya bisa naik sampai berapa, aku akan nanya balik, buat berapa lama? Untuk rentang waktu berapa lama? Kalau rentang waktu 1 bulan bisa naik sampai 5 ribuan. Itu artinya di akhir Juli 2024. Kalau rentang waktu 3 bulanan bisa sampai 5.400. Disclaimer, tidak ada yang pas semuanya, ini berdasarkan perhitungan pattern technical ya, probabilitas ya. Nah, kalau ditanya setahun bisa sampai berapa? Apakah bisa balik ke 6.400? Bisa banget. Potensinya BRI bakalan naik itu kapan? Kalau The Fed turunin suku bunga di akhir tahun. Jika The Fed turunin suku bunga akhir tahun itu artinya kuartal akhir kemungkinan besar di November, karena tahun lalu The Fed juga turunin suku bunganya di November. Jadi kemungkinan besar di bulan Mei kemarin atau bulan Oktober itu akan menjadi bottom market. Bottom marketnya di Oktober itu belum tentu 3.800, bisa jadi cuman 4.100 atau bahkan lebih tinggi dari itu. Intinya sekarang BRI itu udah murah. Pertanyaan berikutnya, kapan bisa jual buat profit taking? Kalau kamu belum pernah sama sekali cuan di saham, boleh. Kamu cuan, kamu mau profit taking di area berapapun boleh. Tapi saya personally, kalau aku ya, saham kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, apalagi aku punya modal zaman pandemi kemarin, udah pernah untung sampai ratusan persen, sekarang turun. Saya percaya ke depan akan naik lagi untuk ketiga bank itu, bahkan BNI pun juga. Jadi kalau Ellen, saya akan hold terus sampai valuasinya kemahalan lagi. Jual saat valuasi standar deviasi plus 2 di atas-atasnya lagi boleh. Kita akan kasih tahu petunjuknya melalui edukasi di Mvest. Nah, kalau nggak dijual gimana nih? Kalau ada duit beli lagi. Kalau pas jatuh saat crash nih di bawah, kemudian naik. Nah, pas jatuh lagi itu akan lebih tinggi daripada jatuh yang sebelumnya. Jadi, meskipun turun, yang punya modal saat pandemi kemarin, ini sebenarnya masih cuan. Mungkin ada beberapa yang BEP. Jadi mindsetnya gimana? Beli lagi untuk investasi jangka panjang. Tapi sekali lagi, saya tidak melarang kalau misalkan kalian mau trading, udah cuan mau profit taking dulu, ya silahkan, wong duit-duitnya masing-masing. Tapi saya menyarankan sekali lagi, teman-teman yang masih pemula, long term investing aja. Last but not least, penting banget gunakan uang dingin, santai aja, jangan terburu-buru. Kalau kamu belum pernah belajar saham sama sekali, kamu buka rekening saham, cuman boleh beli saham ini aja saat video ini aku publish. Nanti kalau udah naik tinggi ya udah lain lagi ya. Jadi intinya jangan saham-saham yang lain dulu, jangan kepancing-pancing, saham-saham gorengan kan kamu nggak tahu mana yang gorengan, mana yang enggak, mana yang fundamentalnya, likuiditasnya, teknikalnya lagi bagus. Saya Ellen May, semoga semua yang saya bagiin bermanfaat dan mulai belajar saham di sini, scan barcode ini ya. Salam profit.